Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja. Hai passionate people, welcome back to FWD Podcast Blak-blakan Bebaskan Langkah Bicarakan Perlindungan episode 7. Woo! Gak kerasa ya udah masuk juga kita di angka keramat 7 kita ini ya. Di episode 7 kali ini kita masih dalam rangkaian Celebrating 10 Years Young-nya FWD. Tentunya kita akan menghadirkan spesial tema-tema yang terbaru. Dari kemarin kita udah ngebahas Feng Shui, kita ngebahas asuransi, agent, kita ngebahas kesehatan mental. Sekarang kita akan ngebahas, wow, ini agak sedikit menantang nih, judulnya Banyak Anak Banyak Rezeki. Kurang belak-belakan apa lagi tuh, tapi akan kita kupas tuntas dulu ya. Jangan terlalu ini dulu, kenapa sih emang kan banyak anak banyak rezeki beneran? Betul, tapi ada yang harus dipersiapkan. Nah, terus saksikan ya FWD Podcast ini, karena nanti dari awal sampai akhir itu akan ada hint-hint seputar informasi yang bisa nanti menujunya tuh ke quiz ya. Jadi jangan lupa kamu juga follow FWD_ID Instagram, karena nanti akan ada quiz putar podcast ini yang jawabannya ada di video ini. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis, oke? Nah, kembali ke tema tadi, banyak anak banyak rezeki. Jadi ini kayak cocok dibuat kamu yang mungkin sedang mempersiapkan memulai keluarga baru atau mau menikah, atau mungkin belum ada plan ya tapi udah kepikiran aja gitu ya tentang pendidikan anak dan sebagainya. Nah, ini mungkin kamu akan menemukan berbagai informasi yang tepat sekali. Oleh karena itu di studio ya aku juga kehadiran dua wanita cantik, karena aku nggak mau cantik sendiri. Makanya aku undang, bukan aku sih pastinya, FWD Insurance mengundang dua wanita cantik yang juga akan menemani kita berbicara seputar hal-hal asuransi. Nah, hari ini aku kedatangan, mungkin kamu udah sering lihat kali ya di layar kaca, seorang artis dan juga mom influencer yang juga dia sehat karena dia suka ngejus. Kalau aku suka ngopi, dia suka ngejus. Aku sambut aja langsung ya, Katika Bravani. Halo. Apa kabar? Aduh, langsung tahu loh, aku Madam Bella loh. Ya ampun. Kamu terkenal banget. Aku terkenal banget di kan sini. di lingkupnya ya. Apa kabar Katika? Baik, alhamdulillah. Hari ini masih semangat ya. Masih semangat. Kan udah orange ini harus semangat ya. Terbakar. Ngejus masih? Masih ya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, tapi aku mau menyapa wanita cantik kedua yang jadwalnya ini akhirnya kita temukan. Kita sambut saja langsung representatif dari FWD selaku dari Director and Chief Financial Officer, Ibu Desi Wijaya. Apa kabar Ibu Desi? Baik, terima kasih. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik, Madam Bella selalu ceria. Wih, Tapi luar aku biasa. juga happy sekali Ibu Desi bisa akhirnya hadir hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu Desi ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang nantinya ya. Temanya agak belak-belakan sesuai FWD Podcast kita, belak-belakan. Banyak anak, banyak rezeki. Benar gak sih? Benar ya mungkin harusnya ya, karena banyak anak memang rezekinya anaknya itu tersendiri gitu ya, tapi persiapannya gimana? Nah, nanti akan kita diskusikan gitu ya di situ, di FWD Podcast kita hari ini. Nah, tapi buat audiens semua, passionate people semua, jangan kemana-mana juga, karena kalau kamu nonton dari awal sampai akhir, itu nanti akan ada kesempatan mendapatkan informasi yang akan jadi quiz di FWD_ID Instagram kita. Jadi kalau misalnya nggak nonton, kamu nggak bakal tahu jawabannya. Jadi pastikan kamu nonton. Terutama nih ya, kalau tadi ngomongin banyak anak banyak rezeki itu kan apa yang mau merit gitu ya, jangan kemana-mana, di sini stay gitu. Pokoknya akan menarik lah ya. Nah, mungkin aku langsung ini aja daripada aku berkoar-koar sendiri. Seru banget, tapi Seru aku banget. dengerin aja Aku juga gimana. kayak aku sampai mana nih topik pertama gitu. Kita langsung masuk aja nih Katika. Aku ke Katika dulu ya Bu Desi ya. Kan kita tadi celebrating 10 years young-nya FWD Insurance. Jadi aku mau ngobrolnya agak throwback dikit. Kalau ngomongin banyak anak, banyak rezeki, ya sebelum punya anak menikah dulu nih ya. Pas sebelum menikah kan ada persiapannya dong yang biasanya ya Katika. Zaman-zamannya pacaran dulu itu apa sih yang biasanya diobrolin sama pasangan gitu sebelum akhirnya menikah? Zaman dulu waktu pacaran, tentu saja nonton di mana kita. Oh, nonton ya. Oh, tentu. Tiba-tiba kawin yuk, ayo. Aku juga pengen kayak gitu. Ya Allah. Tapi ada ini nggak sih kayak diskusi seputar nanti kalau berkeluarga rumahnya di sini ya gitu, atau nanti pokoknya tabungan kamu sama aku pisah gitu, atau nanti kamu yang bayar ini gitulah.
Idealnya sih harusnya seperti itu ya, perencanaan keuangan, omongan yang lebih didiskusikan lebih serius tuh hal-hal yang menyangkut masa depan, Iya, seperti iya. misalnya mau punya anak berapa, atau misalnya gimana cara mengurus anaknya, atau misalnya tinggal di mana habis ini, Iya. atau nanti pembagian soal keuangan gimana nih, siapa kerja siapa yang ya itu kan harusnya diomongin ya. Tapi sayangnya saya tidak melakukan itu. Oh, saat Dan itu belum ya. sejujurnya itu agak salah ya. Oh, gitu loh, passion paper. Jadi harusnya memang didiskusikan ya, kayak Iya, gitu-gitu. Oke. karena jangan cuman nikahannya aja yang disiapkan Iya, semaksimal iya, iya. mungkin ya kan. Biasa kan gitu Pakai ya. fotografer siapa, di mana venue-nya atau bajunya pakai gaunnya siapa. Iya, betul. Ternyata itu aja nggak cukup. Betul. Dan aku awal-awal nikah itu ya cukup kelimpungan juga ya, karena ternyata habit kita dalam memperlakukan uang itu berbeda. Oke. Gitu. Setelah menikah. Setelah menikah baru Oke, ketahuan oke, itu. oke, oke. Jadi misalnya suamiku senangnya ya udah yang ada sekarang kita having fun dengan itu sekarang gitu. Sementara kalau aku tuh 10%, 20%, 30%, 40%. Posnya itu aku bagi 10 itu untuk amal, 20 itu untuk leisure, misalnya untuk mau jalan-jalan atau ya apa leisure Iyalah, untuk untuk menyenangkan makan diri, gitu, ya, makan enak gitu. Terus 30-nya itu investasi, 40-nya konsumsi daily. Oke. Itu tuh dari dulu aku diajarin, dan berhubung aku anak ekonomi ya, jadi aku pas membagi posko itu secara ketat. Terkaget-kaget lah suamiku kan. Heeh. Nah itulah awal mulanya itu kita nikah butuh adjustment di bagian Malah itu. di itu ya pas ngomong apa tadi namanya nge-treat uang itu ternyata berbeda setelah menikah gitu Iya, ya. Karena memang jauh berbeda. lebih ketat lagi harusnya, apalagi kalau ketika kita menikah kan ada kepikiran mungkin punya anak. Belum lagi nanti bukan buat biaya orang tuanya, maksudnya biaya kita sebagai pasangan aja kan udah ada biaya anak di situ kan ya. Termasuk salah satunya biaya pendidikan anak juga. Itu biaya pendidikan anak tapi sebenarnya sempat nggak masuk ke yang kepikiran? Nah, Karena tadi 10, 20, 30, 40 aduh tuh ya. kacau banget ya. Iya. jalan gitu. Nah, karena punya anaknya aja belum, jadi waktu itu nggak mikirin sampai pendidikan anak ya. Oke. Baru lebih ke ini untuk savings aja. Yang tidak 30%-nya itu dulu lah ya. Terus kayak untuk hidup secara mandiri, untuk tinggal di luar rumah. Maksudnya nggak bersama orang tua gitu. Terus untuk itu aja tuh kita akhirnya adjustmentnya PR kan gitu, Iya, karena iya. memang nggak diomongin dari awal. Apalagi soal anak ya, Wak. Jadi anak itu waktu itu Belum nggak ini ada sama ya. sekali di awal pacaran maupun di awal-awal pernikahan itu muncul. Oke. Sampai akhirnya aku hamil. I see. Gitu. Dari Jadi- pas tahu hamil udah langsung berubah lagi itu persentase 10, 20, 30, 40. Nah, pas sudah ketahuan hamil, ya udahlah jalanin Oh, jalani aja, let it flow, nggak apa-apa, kan namanya hidup ya kan. Ya, oke. Ya gitulah ya Madam Bella ya. Madam Bella udah menikah Gak apa-apa. mungkin udah. Nah, kebetulan saya masih single, makanya aku masih punya kesempatan mungkin ya dengan inspirasi dari Kartika tadi. Nah, mungkin aku mau tanya juga nih, kita bisa tanya sama Bu Desi juga nih. Kan ada yang mungkin masih single seperti aku gitu ya, atau yang kepikiran nanti baru mau married. Tadi kan kalau kata Kartika sebelumnya masih belum didiskusikan lah ya terlalu dalam mungkin masalah keuangan gitu atau financial planning lah. Tapi sebenarnya dari Kartika sendiri udah punya kebiasaan tuh ya saving dengan benar gitu ya, 10, 20, 30, 40. Aku aja baru tahu pas kerja di sini gitu. Sebelumnya belum tahu nih. Tapi ternyata memang ada hal yang harus kita persiapkan. Nah, kalau dari Bu Desi sendiri ada nggak sih tips atau strategi yang sebenarnya bisa di-share nih ke teman-teman yang mempersiapkan menikah atau punya anak? Nah, kalau misalnya kita bicara soal anak ya, dan biasanya orang Indonesia selalu bilangnya banyak anak, banyak rezeki rezeki, gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau buat saya ya, punya anak itu kan rezeki. Kenapa? Itu kan anugerah dari Tuhan ya, benar ya gitu. Jadi itu udah jadi rezeki, punya anak aja rezeki sebenarnya, udah jadi berkah. Nah, cuman kadang-kadang orang mengonotasikan rezeki itu adalah uang. Ya kan? Tapi menurut saya rezeki tidak melulu soal uang. Punya anak itu membawa kebahagiaan bagi siapa? Suami istrinya, ya kan, yang udah pengen punya anak, yang mendambakan anak, atau mungkin yang tiba-tiba hamil gitu kan, tapi menyambut dengan gembira gitu kan, karena tahu gitu, saya punya berkah nih, ya kan, dari keluarga saya. Nah, jadi buat saya punya anak sudah berkah sendiri bagi pasangan suami istri, maupun juga menambah keharmonisan keluarga gitu kan ya. Jadi hubungannya mungkin sedikit berubah. Nah, jadi bukan melulu soal uang gitu. Nah, jadi mungkin kalau buat saya
rezeki tidak melulu soal uang, banyak hal yang tercangkup dalam rezeki, jadi lebih luas. Nah, kalau misalnya kita bicara soal perencanaan ya, menurut saya tidak pernah perencanaan tuh jelek gitu ya. Nah, cuman membuat perencanaan yang baik tidak mudah, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, itu sulitnya membuat perencanaan sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya perencanaan yang baik adalah sebenarnya kalau kita mendiskusikan dan kita tahu kira-kira kita mesti ngapain sih sebenarnya, apa sih yang akan kita rencanakan tuh kita paham sebenarnya. Itu yang membuat perencanaan menjadi baik. Gitu. Nah, jadi kalau membuat perencanaan, bagaimana baiknya gitu bagi yang single-single seperti Madam Bella. gitu ya. Nah, itu balik lagi disesuaikan apa Oke. sih yang ingin dicapai, apa yang mau dicapai dari perencanaan itu. Nah, Oke. yang mau dicapainya apa nih? Jangka panjang apa, jangka pendek apa, dan jangka menengah. Nonton konser Aku langsung deg-degan. sebanyak-banyaknya. Enggak ya? Objektif hidup ya berarti Iya. ya yang aku mau gapai ya. Oke. Sip. Berarti tadi adalah sebelum merencanakan kita harus tahu dulu apa yang perlu kita capai gitu ya. Oke. Sip. Berarti tadi kita ngomongin perencanaan sebelum menikah, berarti harusnya ya lebih baik kita diskusikan dulu dan tahu kita set tujuannya kita apa yang mau kita gapai baru kita rencanakan gitu ya, dan kita juga mungkin bisa ada assessment dari resikonya juga, jadi bisa menambah perencanaan yang lebih matang seperti itu ya. Nah, aku mau balik lagi ke Katika nih. Katika kan sudah dianugerahi 1 putra ya, Kalam ya. Umur berapa ini Kalam sekarang? 3,5. Lagi lucu-lucunya ya pastinya. Lagi butuh sabar-sabarnya. Sabar-sabarnya tapi lucu juga. Ini kalau udah cepat gede nanti pengen nambah lagi dong berarti 1 anak lagi, gimana tuh? Itu komentar Madam Bella ini serupa dengan Netizen. seluruh penjuru penduduk Indonesia dan netizen. Kapan nambah lagi? Gitu, biar sekalian capek. Ya kan katanya gitu kan, biar nggak kejauhan jaraknya, Iya, atau gitu. mungkin nambah yang cewek mungkin iya. gitu. Aku mewakili aja sih warga-warga gitu. Ya itu sebenarnya banyak banget ya, misalnya nyuruh nambah atau ya biar sekalian capek gitu kan. Tapi sebenarnya buat aku ya, punya 1 anak itu buat aku berkah banget, karena aku menantinya itu sampai 3 tahun ya, karena ya baru adanya tuh setelah 3 tahun gitu kan. Berkahnya. Dan ternyata setelah aku pikir-pikir ya, ketika punya anak itu mungkin ya orang-orang nyuruh nambah atau kita mau nambah, tapi butuh banyak persiapan kalau menurut aku sih. Karena ketika punya anak itu kan kita harus bertanggung jawab terhadap anugerah yang dikasih Allah ya. Itu kan titipan. Masa ya kita mau semena-mena gitu. Maksudnya kita harus kasih yang terbaik gitu, mulai dari sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan. Nah, itu yang pada akhirnya aku mengeluarkan jawaban misalnya, ya 1 dulu boleh nggak? Nah, pasti disambut dengan kayak nggak boleh begitu, itu kan namanya menolak rezeki Allah gitu. Ya sebenarnya kan itu unpopular opinion ya, maksudnya mau 1 aja atau 1 dulu gitu. Karena buat aku sebesar itu tanggung jawab yang harus aku persiapkan, dan aku belum tentu sanggup kalau itu ternyata misalnya nambah lagi gitu. Iya. Si Madam Bella. Oke. Tapi berarti kalau misalnya tadi kan 1 aja sudah ada tantangannya tersendiri kan ya Katika. Kalau dari Katika sendiri ngelihatnya apa sih tantangan paling besarnya nih nanti ke depannya nih ketika punya anak nih? Misalnya kayak kalau aku sih ngelihatnya ya lebih ke tadi kita ngomongin biaya pendidikan deh gitu. 1 anak aja itu kan udah kayak berapa gitu Iya ya. banget. Nah, apalagi kan sekarang Kalam tuh udah baru banget mau masuk playgroup ya. Nah, saat playgroup aja itu kan aku survei sampai ke beberapa jenis ada. sekolah ya. Karena kan ada banyak kurikulum, mulai dari yang kalau mau yang negeri itu ada yang kurikulum Merdeka Belajar, ada yang Montessori, ada yang IB, ada yang Cambridge gitu kan. Nah, itu kan tergantung visi misi keluarga mau kemana gitu. Nah, kita mau dari yang biasa sampai yang paling jet setnya itu kan maksudnya puluhan juta gitu untuk harus nyiapin uang pangkal aja. Dan belum lagi bulanannya itu kan ada lagi gitu loh. Betul. Belum nanti kalau misalnya field trip atau misalnya wisuda, Iya. perpisahan, Macem-macem lah ya, gitu kan, gitu kan. macem-macem. Baru playgroup aja tuh kita pas lihat, oh mahal juga ya sekarangnya, padahal main doang loh gitu. Iya. Nah jadi kadang aku mikir dengan profesi aku yang seniman dan pekerjaan bukan per proyek gitu, nggak selalu yang constantly ada dan dijamin perusahaan misalnya gitu. Dan aku harus benar-benar pintar-pintar ngatur keuangan, sementara kebutuhan dasar anakku ini, terutama pendidikan yang baru akan dia jajaki minggu depan ini, itu kan constantly setiap bulan itu ada
ada pengeluaran di situ. Itu yang makanya aku sekarang tuh lagi mikir ini aman nggak ya gitu, anakku nasibnya aman Dan nggak itu ya ada gitu. salah satu tantangan juga ya ketika Satu kita punya anak, tantangan. kita pikirin juga nih kayak sekarang aja kan satu anak katanya kalau mau sampai kuliah itu bisa paling murah kayak 300-500 juta satu anak gitu. Ya. Mohon maaf gitu, kayak 500 juta lumayan ya nabungnya baru satu kan Bu ya. Bu Desi sendiri anaknya udah berapa Bu? Saya sudah 2. Sudah 2, Masya udah menempuh Anak saya sudah lulus SMA, sekarang sedang mau masuk kuliah, dan yang satu lagi kelas 3 SMP. Oke, berarti dari Bu Desi sendiri udah bisa sharing-sharing nih ya pengalamannya untuk Perlu biaya banyak belajar pendidikan sama anak suhu. ya. Nah, kalau dari Bu Desi sendiri tadi ya menanggapi dari sharingnya tantangannya Kak Tika sendiri ataupun bunda-bunda ataupun para netizen yang juga mau punya anak 1, punya anak 2 gitu. Satu anak aja udah ada biayanya. Nah, ada yang bisa di-sharing nggak Bu nih kira-kira tips and trick dan strateginya lah supaya maksimal gitu kira-kira sesuai dengan kemampuan kita ketika kita punya anak. Oke. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi ya. Jadi sebenarnya kan kalau kadang-kadang tuh kita lupa gitu ya. Sebenarnya yang penting tuh apa? Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya pendidikan. Ya kan? Jadi jangan embel-embelnya dulu gitu ya, tapi pendidikannya sendiri. Jadi pendidikan adalah yang paling utama kalau kita melihatnya. Nah, itu juga haknya anak. Nah, kita pasti sebagai orang tua pengen anak kita mendapat pendidikan yang lebih baik kan, selalu dari orang tuanya ya. Kita selalu berusaha memberikan terbaik. Nah, tapi sekarang orang tua karena zaman sudah berubah. Jadi yang dipikirin tuh bukan jenjang pendidikan. Dulu misalnya kalau orang tuanya SMA, saya pengen anak kuliah gitu kan, anak saya kuliah gitu ya. Kalau misalnya anaknya kuliah, misalnya orang tuanya kuliah S1, saya S2. pengen anaknya saya S2 gitu kan, pokoknya Lebih terbaik, tinggi dari orang lebih tuanya. baik. Ayo. Nah, tapi sekarang itu bukan cuma itu aja. Orang tua tuh juga mikirin yang lain. Sekolahnya gimana ya? Sekarang sekolah banyak sekali ya. Jadi orang suka mikirin, saya mau kualitas sekolahnya seperti apa. Ya, jadi yang mereka pikirin bukan cuma jenjangnya aja, tapi kualitasnya juga. Misalnya mereka melihat kurikulumnya gimana ya, ya kan? Main bahasanya aja berbeda-beda ya. Ada bahasa Indonesia, sekarang juga ada yang berbahasa Inggris gitu ya. Dan ada beberapa sekolah yang saya tahu juga berbahasa Mandarin gitu ya. Nah, terus jadi mereka memperhitungkan adalah banyak faktor gitu ya. Nah, kembali lagi, banyak faktor itu juga bisa membuat biaya pendidikan menjadi berbeda-beda untuk setiap orang tua, Iya, ya betul. kan? Nah, jadi akan menurut saya agak sulit gitu ya mengukur biaya pendidikan antara dibilang satu anak dengan Berapa anak ya? lain. Karena nanti itu tergantung kemampuan orang tua dan juga keinginan anak sebenarnya ya. Betul. Jadi orang tua jangan lupa juga Keinginan anaknya ya. gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan orang tua maunya padahal anaknya mungkin kemampuannya Yes. belum ke sana gitu ya. Nah, jadi harap disesuaikan juga. Nah, jadi menurut saya kita harus pikirkan dua hal itu. Nah, terus kalau yang selanjutnya adalah kalau misalnya nih ya udah mikirin jenjang pendidikan, kualitas pendidikan. Selanjutnya pertanyaannya bagaimana cara membayar biaya pendidikan? Yes. Gitu ya. Nah, tadi Tika ngomong di awal gitu ya. Kalau saya nabung gitu ya, Iya. dan juga saya tidak punya pendapatan yang tetap gitu ya. Nah, sedangkan kita ketahui sendiri ya, kalau misalnya berdasarkan sumber tadi bilang rata-rata biayanya bisa 300 juta sampai 1 miliar. Wah, gede banget ya, range-nya jauh sekali. Nah, yang kedua, seperti kita ketahui juga di Indonesia, biaya inflasi, biaya pendidikan itu tinggi. Nah, kalau kita lihat dari website yang resmi, yaitu websitenya dari Otoritas Jasa Keuangan, inflasi atas biaya pendidikan setiap tahun 10-15%. Wah, gede juga ya, melebihi increment. Kejar saya tuh sama tabungan saya. 10-15%, waduh, gede juga sih. Pertanyaannya, menabung saja cukup nggak? Ya. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara tadi kalau usianya 3,5 tahun ya, gitu. 3,5 tahun baru mau masuk playgroup ya, seminggu lagi ya katanya ya, pasti exciting banget hari pertama sekolah. Ya kan? Nah, itu biayanya sudah lumayan gitu ya. Nah, yang kita perlu lihat lagi adalah rentang waktunya. Usianya masih 3,5 tahun, pasti kalau mau kita pengen anak kita pendidikannya tinggi gitu ya. Berarti kalau sampai kuliah aja ya, rata-rata orang kuliah lulus usia berapa?
22 tahun ya. 22 ya. Jadi kan lulus SMA sekitar 17-18 tahun, lulus kuliah 21 sampai 22 tahun. Lalu kalau kita tidak bicara mengambil master degree, langsung lah habis kuliah misalnya langsung bekerja gitu ya. Nah, itu kan berarti orang tua baru melepas tanggung jawabnya, baru keluar dari rumah tadi ya, kalau sudah menikah dan segala macam, mungkin malah lebih di atas 22. Tapi yang mendasar adalah sampai 22 tahun. Karena kan kita nggak mau cuma sampai anak kita SMA gitu ya, nanti susah gitu ya. Nah, berarti kan dari umur sekarang, dari usia dini sampai 22 tahun, panjang banget. Iya. Nah, lumayan ya duit itu. Ya kan? Ngebayang duitnya. Yang kedua adalah pertanyaannya, siapa sih yang bisa membuat perencanaan dari usia sekarang sampai 22 tahun? Ya kan? Panjang banget di tengahnya. Nggak tahu apa yang terjadi kan. Tidak tahu apa yang terjadi. Kita mau semuanya baik. Kita selalu berdoa semuanya baik. Sesuai plan gitu ya, tapi kadang kan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan juga pada saat kita membuat perencanaan untuk dana pendidikan. Oke, berarti juga mempertimbangkan adanya resiko di ketika dalam plan tersebut. Ya. Oke. Jadi tadi memang nggak bisa ditentukan secara spesifik atau udah pasti ya satu anak atau dua anak, karena memang banyak faktornya tadi ya Bu Desi ya. Nggak cuma jenjang pendidikan yang harus dipikirkan, tapi ada kualitasnya juga. Kadang kan sekarang juga orang tua ibu ini anaknya di sini, ibu aku kayaknya anakku ini deh gitu ya. Macam-macam lah ya request-requestnya, which is nggak apa-apa sih ya, sesuai dengan, tapi again jangan keinginan kita tapi juga keinginan anaknya ya. Ada flexing pendidikan ya katanya ya. Flexing pendidikan. Anakku kuliah di itu, anakku kuliah di ini. Iya, flexing pendidikan. Oh iya, benar. Itu sekarang lagi banyak gitu. Banget iya. Dari bahkan mungkin bukan kuliah aja, dari TK aja TK, udah flexing kan. Iya. Capek banget sih. Oh, kalau dia di sini, di sini. Gitu. Tapi ya again yang harus diperhatikan tadi adalah keinginan anaknya dan kemampuan anak itu juga ya Bu ya, benar. Dan kemampuan orang tua. Kemampuan anak dan kemampuan orang tua. Jadi jangan banyak dipaksakan juga gitu. Wah, ini menarik sekali tadi ya dari Bu Desi. Aku yang belum punya anak jadi punya bekal ya. Semangat sih mungkin berpikir jadi lebih panjang gitu, tapi jadi punya bekal gitu. Nah, tapi aku lanjut lagi ke Katika nih ya Bu Desi ya. Dari Katika tadi setelah mendengar penjelasan, masih ada nggak sih kayak concern atau misalnya atau yang kepikiran gitu ketika ngomongin again biaya pendidikan anak, tentang pendidikan anak ini? Ya, aku sih sebenarnya sempat kepikiran juga kan, apakah aku perlu cari asuransi pendidikan gitu kan, karena ya itu tadi pekerjaanku yang tidak tetap, terus udah gitu aku nggak tahu nih risiko apa yang akan terjadi di masa depan risiko gitu kan. tadi ya. Karena kalau gimana ya, kalau nggak ada perusahaan atau institusi ataupun serikat pekerja untuk filmmaker sejujurnya ya, jadi sebenarnya ini agak rawan juga gitu. Jadi aku kan selama ini mengandalkan tabungan dan pasti itu kan tergerus inflasi dong, seperti yang tadi kita dengar kan 10-15% itu kan besar banget gitu kan. Dan aku sih sebenarnya jadi lumayan mikir nih apakah memang perlu asuransi pendidikan. Nah, tapi nih aku mau nanya dulu deh ke Bu Desi nih ya. Nih kalau misalnya untuk apalagi banyak yang freelance ya sekarang ya gitu, pekerja freelance di industri kreatif itu kan lagi menjamur sebenarnya. Untuk orang-orang yang kaum seperti saya nih, yang pendapatannya tidak tetap, terus kemungkinan ada risiko-risiko misalnya nganggur lama gitu misalnya. Nah itu apakah bisa bergabung dengan asuransi ini gitu, terus misalnya terus bagaimana pembayarannya itu apa aja manfaat ataupun bisa pembayaran disesuaikan gitu ya. Misalnya selagi ada uang gitu ya langsung aja gitu bayar semuanya gitu. Bisa disesuaikan atau enggak ya gitu untuk para freelancer gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan biaya pendidikan adalah biaya yang sifatnya reguler ya. Jadi rutin. Apapun yang terjadi mesti bayar sekolah gitu ya. Argo tetap jalan. Argo tetap jalan gitu ya. Mau orang tuanya sedang mungkin lagi banyak uang atau tidak ada uang sama sekali, biaya sekolah tetap harus dibayar. Ya. Nah itu kan yang menjadi kekhawatiran sebenarnya. Saya mau memastikan anak saya mendapat pendidikan yang terbaik, tapi pertanyaannya saya bisa nggak menyediakan itu. Nah kebetulan di FWD Insurance Indonesia kita mempunyai produk namanya produk berkah pendidikan. Nah, jadi sesuai dengan berkah untuk anak dan berkah untuk orang tua sebenarnya kalau kita melihatnya begitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan produk berkah pendidikan?
Jadi ini adalah produk pendidikan, produk tradisional syariah yang berbasis syariah yang memberikan perlindungan jiwa dan juga perlindungan untuk dana pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan dana pendidikan? Jadi kita memberikan manfaat pasti. Jadi orang tua berkontribusi dalam membayarkan iuran, lalu nanti pada saat anak berusia 18 tahun di mana sudah lulus SMA, kita berfokus untuk memberikan dana pendidikan untuk memastikan biaya kuliahnya tuh pasti ada uang. Nah, jadi caranya bagaimana membayar kontribusi secara rutin kepada FWD Insurance yang bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya. Jadi berapa besar yang mau ditabung disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya. Lalu nanti pada saat anaknya berusia 18 tahun, uangnya langsung keluar 25 kali dana pendidikan. Nah, itu pada saat umur 18 tahun. Lalu setiap bulan akan keluar uang dana pendidikan untuk membiayai uang kuliahnya. Sampai anak itu 22 tahun atau nanti akan keluar selama 47 bulan. Jadi sudah bisa dipastikan anak pasti akan lulus kuliah karena sudah memiliki dana pendidikan dengan manfaat pasti dari FWD Berkah Pendidikan. Nah, tapi abis itu adalah apa yang terjadi dari usia sebelum 18 tahun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita kan selalu tadi ya, kita selalu kayak contohnya menabung, kita pengen menabung untuk anak kita. Nah, ternyata misalnya suatu hal yang tidak diinginkan, knock on the wood gitu ya, terjadi. Misalnya orang tuanya meninggal, Kritis, cacat total, atau cacat permanen total, atau juga misalnya penyakit kritis yang sekarang ini kita bisa juga mendengar sudah mulai banyak ya usia cukup masih muda sudah terkena penyakit kritis. Nah, di FWD Insurance dengan Berkah Pendidikan kita juga memastikan adalah pada saat orang tua meninggal ataupun misalnya cacat permanen total dan juga penyakit kritis, nanti akan keluar santunan asuransi jiwanya untuk orang tua yang nanti bisa digunakan juga untuk memastikan anaknya mendapat pendidikan sampai umur 18 tahun. Lalu setelah 18 tahun apakah berhenti? Tidak. Lanjut lagi dengan pendidikan tadi ya? pasti yang tadi di mana untuk memastikan anaknya nanti bisa pergi ke jenjang pendidikan sampai selesai kuliah. Jadi orang tua pada saat menabung rasanya aman. Kenapa? Karena dana pendidikan untuk anak terjamin. Kalau orang tua terjadi apa-apapun, aman juga. Ada juga. untuk keluarga. Jadi produk ini memberikan proteksi bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada Orang tua, keluarga. keluarganya. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu yang terimpact sebenarnya bukan cuma anak, tapi seluruh anggota keluarga. Ya, Nah, selain itu kita juga tahu ya, sekarang ini terutama setelah pandemi ya, orang akan bicara adalah kesehatan mental. Banyak banget yang bilang depresi dan lain-lain gitu ya. Nah, di FWD kita juga melihat kesehatan mental itu sangat penting ya. Makanya kita juga memberikan inovasi baru pelayanan kepada pelanggan kita yang membeli produk FWD Berkah Pendidikan. Caranya adalah memberikan konsultasi kepada psikolog yang profesional untuk bisa orang tua berkonsultasi. Ya. Jadi kesehatan mental juga tetap di ini ya, jaga ya, ini di baru nih ya. assure ya. Biasanya kan kita fisik aja ya, biasanya sakit secara fisik, tapi mental tuh ya nggak pernah ada. Iya, nggak kepikiran sama orang-orang ya gitu ya. Nggak pernah diomongin sih. Betul. Jadi menurut kita bukan hanya fisik, bukan hanya finansial, tapi mental juga sangat penting. Karena sekarang resiko. jadi suatu kesatuan ya kalau sekarang. Apalagi jadi parents gitu ya Bu ya, kadang working mom dengan anak itu mental Boleh juga curhat kadang-kadang. nggak di sini? Iya kan? Kadang dipikir cuma pusing aja padahal sebenarnya ada yang lebih besar dari itu. Oke. Gitu. Menarik Nah, ya berarti. jadi kami di FWD Insurance sudah memikirkan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh nasabah kami, Yes. gitu ya. Jadi pada saat kita berdiskusi dengan pelanggan pada saat pembuatan produk, kita juga selalu memikirkan kira-kira apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Nah, dari kekhawatiran-kekhawatiran, misalnya yang tadi Tika bicarakan, nah itu makanya kita membuat suatu produk namanya FWD Berkah Pendidikan untuk menjawab kebutuhan pelanggan kita saat ini. Gitu. Ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya yang semuanya concernnya
sama atau mirip gitu. Iya, iya. Ini mungkin apa ya, mencerahkan juga sih karena banyak orang yang masih belum tahu ketika menikah, taunya kan tadi nabung aja gitu ya. Ternyata asuransi itu segitu memiliki benefit yang patut dipertimbangkan gitu. Karena tadi nggak cuman perlindungan jiwa, karena taunya kan perlindungan jiwa aja ya. Tapi ada asuransi perlindungan jiwa dan juga yang mempersiapkan dana pendidikannya pendidikan. tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau udah punya ini lumayan memberikan peace of mind. Iya, Belum benar-benar, lagi tadi ada juga fasilitas kesehatan mentalnya ya. Sungguh sangat komprehensif. Ini mungkin passionate people yang nggak kemana-mana tadi udah dicatat ya FWD berkah pendidikan ya. Jadi benar-benar berkah gitu nanti untuk anak-anaknya juga. Nah kalau dari Tika sendiri gimana tadi menanggapi feature produk terbarunya FWD berkah pendidikan? Bu Desi, kita bisa ngobrol habis ini. Langsung diluangkan waktu. Iya, diluangkan waktunya. Ini aku cukup tertarik juga di sini karena memang ya itu tadi kan dengan profesiku yang tidak pasti, terus kemungkinan juga ya nggak tahu kan kalau ada kecelakaan atau apa kan ya berhentilah semua kan pemasukan, apalagi untuk pencari nafkah utama misalnya untuk suamiku gitu kan. Nah itu ternyata aku pikir biasanya kan asuransi pendidikan itu suka apa ya ternyata itu asuransi jiwa, suka ada yang cukup cuman sampai asuransi jiwa gitu loh. Tapi ini kan dia asuransi jiwanya beda, terus udah gitu digabung juga ada dana pendidikan kan. Nah dana pendidikannya ini nih yang ternyata terpisah dari asuransi jiwa karena banyak beberapa yang aku tanya gitu, misalnya asuransi pendidikan ternyata itu asuransi jiwa gitu loh. Makanya aku kayak mikir ini apa ya kok kayak agak bingung ini apakah sebenarnya emang harus terjadi sebenarnya resikonya dulu baru keluar kan ya. Dulu dong baru ini. Iya. Itu tuh suka bingung sih. Nah, karena ini jelas jadi kayak lumayan menarik ya. Apalagi ada yang tentang mental health itu benar-benar ada konsultasi karena aku jadi kepikiran juga sih mengurus anak sendiri terutamanya nggak pakai neni ya. Iya. Ditambah nggak pakai kerja neni nih? nggak pakai. Wah, luar Ini biasa. Passionate people nggak pakai neni. Ini saya hadir di sini harus seminggu yang lalu ngomong ke anak saya karena kalau nggak dijeritin pagi-pagi ini kan tadi aja udah Ini dicari-cari Ibu, nih ya. Ibu jam 4 aja perginya. Jam 4 aja tuh gimana jam 10. Ya repot gitu loh. Iya. Dan emang itu agak apa ya, mental health itu juga kan berpengaruh ke fisik gitu loh. Dan penting juga kita untuk apa ya memikirkan mental kita karena dengan mental ibu, mental orang tua yang sehat itu melahirkan anak-anak yang sehat juga gitu kan. Dan anak-anak yang mentalnya sehat itu kan akhirnya secara akademis, secara apa ya namanya, secara manusia, secara menjadi manusia utuh kan dia bisa berfungsi dengan baik gitu di society gitu sih. Jadi ya ini punya. Tapi aku jadi penasaran juga nih, kan tadi dari Katika, aku mungkin pertanyaan tambahan boleh nggak sama Bu Desi? Bu Desi kan udah berpengalaman ya, kayak maksudnya udah punya anak yang masuk SMA juga, kuliah juga tadi ya Bu Desi ya. Tapi ngomongin kesehatan mental tadi, ada nggak sih yang bisa di-share Bu sebenarnya sepanjang membesarkan anak sampai SMA atau kuliah itu apa sih yang tantangan yang mungkin menurut Bu Desi cukup challenging, tapi dengan ada asuransi ini harusnya ya terbantu lah, tapi mungkin lebih ke sharingnya aja sih Bu gitu. Lebih sesama wanita. Aku catat aja sih ini Belajar sama di situ. wanita. Gimana Bu? Saya juga seorang ibu yang masih belajar juga ya, karena maksudnya kan sekarang itu perkembangan zaman cepat ya. Kadang-kadang dulu waktu saya dididik seperti apa, belum tentu saya bisa memaksa pendidikan yang sama untuk anak saya. Oh, betul. Dalam arti ya kan, misalnya anak sekarang tuh maunya klik-klik. Gentle parenting juga loh, gentle parenting kan. Betul, gentle parenting. Mau jerit nggak boleh. Pikir-pikir Padahal lagi. dulu Coba dibesarkannya bapak begitu saya. ya. Ya, Kok coba kakak dulu itu? di zaman Iya kan? curhat. Betul. Karena maksudnya kalau zaman dulu gitu kan ya, kita lebih rasanya takut kepada orang tua, bener ya? Betul, Orang betul, tua betul. ngomong apa langsung kita ikut. Kalau orang tua udah teriak, langsung kita lari gitu ya. Tapi kalau anak sekarang digituin, nggak bisa, Iya, nggak bisa. Ya, nah jadi menurut Berbeda saya ya. memang berbeda. Ya, jadi berbeda. Jadi cara berpikir mereka berbeda, cara mereka menanggapi kita juga berbeda. Jadi kalau buat saya kita juga sebagai orang tua harus banyak belajar. Iya. Nah, terus yang kedua, kalau buat saya pandemi itu suatu hal yang apa ya? Mungkin kita semua nggak akan berpikir ya kalau pandemi akan terjadi gitu kan ya. Dulu papa saya selalu bilang, seumur hidup baru ngalamin hal seperti ini gitu ya. Memang hal yang baru untuk kita semua. Ternyata semua numplek di rumah yang kita pikir enak ternyata enggak juga ya. Karena ternyata terlalu intens,
Dengan semuanya anak terbatas. ya. Iya. Biasanya memang orang tua kemarin pas work from school from home kayak Bu ya. Betul, Iya gitu kan. Jadi kita pikir wah enak nih anak sekolah kita kerja Iya. semua di rumah kita perhatikan mudah semuanya. Tapi enggak juga ya. Gitu. Tapi ternyata menimbulkan yang lain gitu Iya. ya. Semua orang menjadi lelah, ya kan? Mentalnya lelah. Satu nggak bisa keluar, ya, Iya. hanya di rumah saja. Yang kedua ketemu dia lagi, ternyata juga menguras mental. Nah, jadi menurut saya kesehatan mental tuh sekarang sangat-sangat penting, gitu ya. Jadi kalau pergi ke psikolog, hebatnya zaman sekarang kita bisa bicara mengenai kesehatan mental dengan lebih open. Iya. Ya, itu pelajaran atau benefit juga kalau saya bilang dari pandemi ini. Di mana dulu orang bicara kesehatan mental pasti Ya, Iya, biasanya apalagi gitu. Asia ya, Asian parents ya terutama ya. Jadi kalau udah ada misalnya kita ada unek-unek atau apa gitu, biasa gitu. Atau ya nggak bisa ngomong secara apa kayak memvalidasi perasaan itu kan baru apa ya istilah yang kita akrab sekarang ya validasi perasaan itu Iya, aku iya, kayak apa validasi? Dulu Validasi, gua apa iya, di nggak validasi? pernah validasi perasaan apa ini lagi? Iya, benar-benar. Nah, makanya healing. Ya, Nah, ya healing itulah ya, ya itu libur baru ini ya. Kalau dulu kan mana kenal kita healing. Iya healing. Apa kata healing itu liburan aja gitu Liburan kan? aja Iya, gitu kan. Nah, jadi buat saya adalah tapi ternyata kesehatan mental itu memang penting. penting. Iya kan? Jadi bukan istilahnya adalah menjadi manusia utuh gitu Iya, ya. iya. Manusia utuh manusia yang apa sih gitu kan? Yang semua jiwa raganya tuh semuanya utuh dan happy Happy ya, nggak gitu cuma ya. Jadi jiwa, bukan raga cuma- aja ya, tapi jiwa juga. gitu. Nah, menurut saya itu yang menjadi pelajaran buat saya juga belajar terus gitu ya. Yes, yes. Apalagi anak-anak remaja yang baru besar begini, emosinya kan juga aduh. Challenging. Iya, iya. Sungguh menginspirasi sekali ya, passionate people. Maksudnya aku pun ya mungkin belum punya anak, tapi kan juga punya ponakan ataupun mungkin anak-anak teman-teman gitu ya, ataupun passionate people semua ataupun Kak Tika ya. Yang tadi Bu Desi sampaikan, kayak kita juga harus terus belajar gitu, karena mungkin nanti kita sudah orang tua didikan kita yang anak sekarang mungkin akan berbeda gitu. Jadi kadang nggak fix gitu, nggak sama gitu semuanya. Jadi tetap harus belajar, update gitu ya, juga beradaptasi gitu ya Bu Desi ya. Mama Bella, ini aku mau nambahin deh. Ini kan aku jadi ini pengen curhat tipis-tipis. Gak ya. apa-apa dong, ke passionate people. Kita kan nih. pola didiknya itu kan kita di shutdown dulu ya. Banyak kan gitu ya, misalnya ya orang tua nggak mau dengerin, nggak mau validasi itu tadi. Tapi kan kita harus gentle ke anak sekarang ya, karena kan memang perubahan zamannya ke arah situ gitu lah. Ada yang bilang katanya anak zaman sekarang itu generasi strawberry lah, yang katanya lembek lah atau apalah ya. Itulah despite of that, karena segala macam kemudahan anak ya. Jadi anak ya mau nggak mau ya lebih apa ya, lebih vulnerable kali ya. Yang makanya kita cara yang dulu nggak bisa diterapin. Nah kebayang kan maksudnya jadi ya new mom, jadi ibu baru yang sekarang kita kayak harus gitu kayak ada desakan dari masa lalu gitu yang belum selesai, terus tiba-tiba harus Belajar gentle lagi ke anak kita yang sekarang. Nah itu tuh memang mental health tuh penting banget sih. banget, Aku baru kepikiran juga nih sekarang. Ini podcast ini sangat bermanfaat sekali. Iya buat saya. kan, kadang-kadang ya gitu, kalau kita harus ngobrolin keluar semuanya. Gini. Saya sendiri Nah, nggak diundang loh sama. Iya, bener. Tolong dicatat, boleh. Masih ada rangkaian dong. Kalian curhat tuh. Betul. Tapi obrolan kita hari ini tadi benar-benar sangat menginspirasi ya. Juga tadi udah diberitahukan tentang produk terbaru dari Everyday Insurance ya Bu Desi. Terima kasih banyak. Tadi Everyday Berkah Pendidikan Syariah, produk tradisional yang tadi ada manfaat perlindungan jiwa dan juga ada dana pendidikan juga di sana ya. Dan juga tadi Katika udah share banyak sekali pengalamannya dari sebelum menikah. Tadi kita throwback ya sampai akhirnya kita mau ngomongin ke masa depannya. Mungkin ada terakhir yang disampaikan kepada masyarakat passionate people dari Katika dan Bu Desi. Katika dulu mungkin. Iya. Banyak yang mau disampaikan tapi aku harus ini ya. Iya, saking tadi kita obrolannya panjang nih. Jadi gitu guys. Iya, kayak apa tadi perlindungan Ka- kan udah nah kalau misalnya kita ini mau punya banyak anak karena memang anak itu kan berkah, anak itu rezeki, it's okay, nggak apa-apa, itu adalah pilihan kita. Tapi jangan lupa juga kita untuk bertanggung jawab. Kita harus realistis, kita harus punya planning karena memang tidak bisa dipungkiri anak itu hadir beserta dengan tanggung jawabnya dari orang tua. Maksudnya untuk membiayakan, untuk membuat dia hidup secara layak gitu. Karena memang anak itu bukan investasi, anak itu adalah apa ya,
titipan dari Titipan. Tuhan yang memang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya sih kalau menurut aku. Ya, ya. gitu. Dan itu juga salah satu yang mungkin kita bisa persiapkan, dan part of dari responsibility atau tanggung jawab kita adalah yaitu tadi mempersiapkan perlindungan buat biaya pendidikan, bukan biaya pendidikan doang sih, perlindungan apapun itulah ya. Apapun itu, Salah satunya tadi dengan memiliki asuransi, karena memang apa yang diplankan kadang masih ada resiko juga ya Iya, Bu betul. ya. Oke, thank you ya Kak Tika. Makasih banyak. Dan mungkin sebelum kita akhiri, aku juga mau dengar dong dari Bu Desi ini apa yang bisa kita rangkum. Oke. Nah, jadi tadi udah disebutkan juga ya. Jadi tanggung jawab bukan investasi. Nah, itu anak Bener itu banget. adalah tanggung jawab orang tua, walaupun dia juga adalah berkah atau rezeki Ya. dari yang di Di atas, atas ya, ya. gitu ya. Nah, jadi karena kita bertanggung jawab, maka kita harus memberikan yang terbaik gitu ya, Ya. kepada anak kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, semoga FWD hadir dengan FWD Berkah Pendidikan, di mana adalah produk tradisional yang berbasis syariah, yang memberikan bukan hanya perlindungan jiwa, namun juga dana pendidikan dengan manfaat pasti dana pendidikan. Nah, semoga dengan ini orang tua menjadi lebih nyaman dan aman gitu ya, memberikan kenyamanan kepada keluarga dalam melakukan perencanaan ya. Jadi supaya semoga perencanaan berjalan dengan baik dan hasil yang didapat juga akan menjadi pasti. Jadi ada nilai pasti yang akan didapat oleh keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun jika semuanya baik namun dapat dipastikan bahwa anak kita akan mendapat pendidikan yang terbaik. Iya. Nah, itu juga sesuai dengan visi daripada FWD Insurance, yaitu mengubah cara pandang yang berbeda mengenai asuransi. Ya, jadi kadang-kadang orang kan suka melihat asuransi sebagai apa ya, kayak ya kayaknya cuma nabung terus uangnya hilang gitu ya. Nah, sebenarnya dengan FWD Berkah Pendidikan kita mau menjawab dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk keluarga di Indonesia yang anak-anak kita berharap nanti besarnya menjadi lebih baik dan juga berguna bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Amin. Jadi berkah ya Bu Desi Jadi ya. berkah bagi negara dan keluarga. Terima kasih banyak Bu Desi dan juga Kak Tika. Ini bukan hanya tadi kita ngobrolan tentang persiapan ataupun cerita-cerita yang menginspirasi ya, tapi juga tadi ada satu fitur atau produk baru yang mungkin bisa bermanfaat buat passionate people semua. Nah, itu dia passionate people, obrolan kita hari ini yang seru sekali ya. Tadi udah disebutkan oleh Ibu Desi, ada produk terbaru dari FWD Insurance, FWD Berkah Pendidikan Syariah. Jadi dicatat karena nggak cuma punya perlindungan jiwa tapi juga punya dana pendidikan. Nah, kita juga tadi udah mendengar dari Kak Tika berbagai macam ini ya, cerita dari tadi sebelum pacaran sampai dengan masa depan sudah kita bahas tuntas. Jadi semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat passionate people semua. Jangan lupa stay tune di seluruh sosial medianya FWD Insurance. Ada FWD_ID untuk Twitter, TikTok, ataupun Instagram. Jangan lupa ikutan kuisnya juga. Dan tentunya subscribe YouTube FWD Insurance Indonesia untuk tidak ketinggalan podcast FWD Blak-Blakan selanjutnya. Akhir kata, saya Madam Bella dan seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan passionate people semuanya. Sampai jumpa di FWD Podcast berikutnya. Dah. Dadah. FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja.